Dalam beberapa tahun terakhir hingga 2021, pelanggaran wilayah udara nasional masih sering terjadi. Pelanggaran itu pun dilakukan baik oleh maskapai penerbang sipil maupun pesawat militer asing. Hal ini diungkapkan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada seminar Sinergitas Pengelolaan Ruang Udara tanggal 2 Juni tahun 2021. Dia pun menuturkan, pada tahun 2018 dan tahun 2019, TNI AU sempat melaksanakan mencegat penerbangan sipil yang melintas tanpa izin di wilayah udara bagian barat Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan sistem pertahanan udara Indonesia, apa saja sistem pertahanan udara yang dimiliki TNI dan bagaimana kemampuannya? Dikutip dari situs web Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, deteksi dan identifikasi terhadap ancaman udara dimainkan oleh Radar Pertahanan Udara, Hanut-Kohanut-Nas yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka mewujudkan minimum essential force, TNI AU membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai penindak ancaman udara jarak menengah. Menilik kesuksesan Israel dengan sistem pertahanan udara Iron Dome, yang diklaim sukses melumpuhkan ratusan roket Hamas, Indonesia pun tidak kalah dengan memiliki sistem pertahanan udara mutakhir NASAMS, yang merupakan kependekan dari National Advanced Surface to Air Missile System, NASAMS. Membawa nama besar Kongsberg sebagai pengintegrasi sistem dan Raytheon sebagai produsen misil NASAMS, jelas ini bukan peluru kendali sembarangan. NASAMS sebagai sistem pertahanan udara buatan Kongsberg Norwegia juga dimiliki negara sekelas Amerika Serikat yang memakai NASAMS untuk melindungi objek vital negeri Paman Sam itu. NASAMS merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi yang menggunakan peluru kendali, rudal jarak pendek hingga rudal jarak sedang sebagai sarana penghancur sasaran di udara, dengan dukungan radar dan command post sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. NASAMS ini punya jarak tembak mulai 5 sampai dengan 60 km dan secara keseluruhan dapat memantau, mengidentifikasi, dan mengeliminasi sasaran berupa pesawat tempur, helikopter, rudal jelajah, dan drone UAV. Dikutip dari Info Komando, TNI AU menyukai NASAMS ini karena dapat diintegrasikan dengan rudal-rudal yang dipakai pesawat tempur TNI AU. Sistem pertahanan udara Kongsberg, Raytheon NASAMS menampilkan arsitektur pertempuran masa depan yang network sentris atau sistem terpusat dalam jaringan data, berkemampuan simultan dan beyond visual range atau di luar jarak pandang mata. Sistem ini terintegrasi erat dan disesuaikan dengan sistem pertahanan udara terpadu suatu negara. Sistem berjaringan NASAMS dapat memperluas wilayah yang dipertahankan dan meningkatkan kemampuan tempur total angkatan bersenjata suatu negara secara keseluruhan. NASAMS sejak diperkenalkan di Norwegia masih terus berevolusi secara berkelanjutan. Basis pengguna NASAMS saat ini terdiri dari 12 negara, gabungan pengguna Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Sebanyak 15 negara telah memperoleh solusi komando dan kontrol Kongsberg yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemampuan terbaru, yang menunjukkan jalur evolusi NASAMS, adalah rudal AMRAAM Extended Range AMRAAM-R, berjangkauan udara ke udara hingga 180 km dan AIM-9X2 berjangkauan 18 km. Rudal AMRAAM-R secara signifikan memperluas volume kemampuan NASAMS, sedangkan AIM-9X2 dioptimalkan untuk rentang yang lebih pendek. Kelebihan menggunakan beberapa jenis rudal membuktikan fleksibilitas arsitektur dan kesempatan untuk di-upgrade untuk melawan ancaman saat ini dan masa depan. Unit NASAMS standar memiliki desain modular, yang terdiri dari pos komando FDC, radar 3 dimensi aktif Raytheon ANMPK-64F1 Sentinel, sensor elektro-optik dan inframerah pasif dan sejumlah peluncur tabung rudal dengan rudal AMRAAM. Sejumlah unit penembak NASAMS terjaring bersama dalam jaringan komunikasi, hard real time, yang dirancang secara unik untuk memastikan latensi minimum, pada jarak yang jauh untuk kinerja sistem maksimum memanfaatkan kemampuan rudal AMRAAM. NASAMS pada dasarnya adalah sistem yang sangat mobile, yang dirancang dengan fokus pada fleksibilitas operasional untuk perlindungan pangkalan udara, pelabuhan laut, area berpenduduk, aset bernilai tinggi lainnya, dan pasukan darat. NASAMS telah membuktikan interoperabilitas dengan unit eselon tinggi dan sistem jarak jauh, seperti Patriot. Desain modular memungkinkan menata gugus tugas NASAMS yang berorientasi misi, memungkinkan operator untuk memaksimalkan perangkat dan menyesuaikan sistem dengan tugas.
NASAMS telah melindungi Washington DC 24 jam sehari, 7 hari seminggu sejak tahun 2005. Ini menunjukkan keandalan yang ekstrim dan kesiapan yang sangat tinggi dan dirancang pula untuk operasi di daerah kutub, subtropis, hingga gurun sekalipun. Kongsberg Raytheon menawarkan sistem NASAMS yang teruji dan terbukti mampu melindungi beberapa area dan aset bernilai tinggi yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Daya tembak yang belum pernah terjadi sebelumnya, persyaratan awak rendah, redundansi, dan fleksibilitas adalah karakteristik khas NASAMS yang dimungkinkan oleh komponen yang relatif kecil dan gesit yang menyusun sistem. NASAMS menggunakan Raytheon AMRAAM sebagai rudal dasar, identik dengan AMRAAM yang digunakan pada pesawat tempur. Konsep penggunaan ganda memiliki keunggulan operasional dan mengurangi biaya logistik. Elemen radar dan peluncur dapat ditempatkan di area yang luas yang dipisahkan oleh lebih dari 20 km dari FDC, memberikan cakupan yang diperluas dengan beberapa elemen. Elemen yang tersebar meningkatkan kemampuan bertahan mereka terhadap serangan udara dan darat musuh. NASAMS dapat dikirimkan dengan rangkaian komunikasi lengkap dari sistem komunikasi Kongsberg. NASAMS dirancang untuk berkembang dengan perkembangan teknologi dan dapat berintegrasi dengan atau memanfaatkan teknologi masa depan bila tersedia. Ini bisa berupa radar dan sensor aktif atau pasif di masa depan, kemampuan sense dan warren, dan berbagai efektor, seperti CRAM, CUAS dan Raytheon Family of Missiles, M9X Sidewinder Block 2, M120 AMRAAM dan AMRAAM-R. Evolusi diaktifkan oleh arsitektur terbuka di FDC atau Fire Distribution Center. FDC adalah komponen komando dan kontrol multidomain yang sebenarnya dan dapat tergantung pada konfigurasi yang diinginkan, mendukung berbagai misi, ground-based air defense, operasi counter-fire angkatan darat, pertahanan pantai, pengawasan udara, manajemen wilayah udara dan lain-lain. Pos komando dan teknologi jaringan Kongsberg FDC dipilih oleh beberapa negara secara global. Pengalaman dan pengetahuan praktis dari program-program ini tertanam dalam NASAMS dan memastikan interoperabilitas yang telah terbukti dengan eselon yang lebih tinggi dan pasukan sekutu suatu negara. Spesifikasi teknis NASAMS. 1. Sistem penembak terdiri dari 22 personil. 2. Jangkauan radar awal 40 km sedang versi improv lebih tingkatkan. 3. Berkemampuan anti-rudal jelajah subsonik dan UAV. 4. Kemampuan anti-target di luar jarak pandang mata. 5. Kemampuan anti-mortir dan roket artileri. 6. Jangkauan rudal hingga 60 km dengan AMRAAM-R. Saat ini, NASAMS telah ditempatkan di detasemen peluru kendali Teluk Naga Tangerang, dan selanjutnya satuan peluru kendali di Natuna dan segera di objek-objek vital di seluruh Indonesia. Dengan segala kelebihan ini, sungguh sangat tepat jika Indonesia menggunakan NASAMS sebagai sistem rudal pertahanan udara jarak menengah yang handal dan memiliki efek deteren yang cukup tinggi. Demikianlah profil sistem peluru kendali jarak menengah NASAMS. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lain.